Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, video ini masih melanjutkan dari serial Sirah Nabawiyah, yakni perjalanan hidup Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah dari video ini. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, di video kali ini kita akan menceritakan tentang satu peristiwa yang mungkin sulit untuk dipercaya oleh sebagian orang, yang hidupnya hanya mengandalkan akal dan tanpa didasari dengan iman. Akan tetapi peristiwa ini akan sangat mudah diterima oleh mereka-mereka yang berakal, yang hatinya jernih, yang tentunya dilandasi dengan keimanan. Peristiwa itu adalah peristiwa dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kejadiannya? Mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, peristiwa dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi ketika beliau masih dalam asuhan ibu susuannya, yakni Halimatus Sa'diyah. Kejadian itu terjadi di kampung Bani Sa'ad yang merupakan suku dari Halimah As-Sa'diyah. Kampung Bani Sa'ad ini sendiri terletak di wilayah Taif. Dan menurut satu sumber, saat itu umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 4 tahun. Jadi diceritakan bahwa saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan anak-anak Halimah. Lalu tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih yang menghampirinya. Dan kemudian kedua orang tersebut memegangnya dan merebahkan tubuhnya. Lalu setelah tubuhnya direbahkan, kedua orang itu pun membelah dada Nabi dengan lembut. Lalu setelah itu mengeluarkan hati sang Nabi dari dalam tubuhnya, dan kemudian hati tersebut dibasuh dengan air zam-zam. Setelah itu hati tadi dimasukkan kembali ke dalam tubuh sang Nabi. Dan tubuh sang Nabi pun kembali seperti semula. Dan anehnya, sang Nabi saat itu tidak merasakan sama sekali ketika dadanya dibelah. Dan di waktu selanjutnya kita tahu bahwa orang tersebut adalah malaikat yang menyamar, yakni malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam. Dan perlu diperhatikan, dibasuhnya, dicucinya hati Nabi saat itu bukan karena hati Nabi ini kotor dan berpenyakit. Bukan sama sekali itu sebabnya. Nah lalu apa tujuannya dibelah dada Nabi? Nah hal ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk salah satunya oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Duror beliau, di mana dikeluarkannya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tubuhnya bertujuan untuk menambah kesucian hatinya. Jadi bukan karena kotor dan bukan karena berpenyakit. Demikian para ulama menjelaskan. Teman-teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kejadian itu pun ketakutan. Hingga akhirnya mereka berlarian dan melaporkan kejadian itu kepada Halimatus Sa'diyah. Dan ketika mendengar laporan anak-anak itu, Halimah pun bergegas untuk mencari Nabi. Diiringi dengan perasaan yang cemas dan juga khawatir, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat beliau sampai di lokasi kejadian, beliau melihat sang Nabi ini terduduk dengan muka yang pucat. Dan ia pun segera memeluknya dan membawanya pulang. Nah pasca kejadian itu, Halimatus Sa'diyah pun diliputi rasa cemas. Ia pun berniat untuk mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke pangkuan ibunya, karena ia khawatir kejadian itu akan terulang kembali. Maka berangkatlah Halimah dan suami ke Mekah untuk mengembalikan sang Nabi ke pangkuan ibunya. Dan sesampainya di Mekah, ia pun menyerahkan Nabi ke pangkuan ibunya dengan perasaan berat karena akan berpisah dengannya. Sebetulnya beliau ini masih ingin mengurus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut riwayat saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 4 tahun. Ikhwan fillah rahimakumullah, dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya terjadi saat itu saja. Dibelahnya dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu sebagaimana yang kita ceritakan tadi.
Lalu yang kedua yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 10 tahun. Dan kemudian yang ketiga yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menerima wahyu. Hikmah dibalik pembelahan dada Nabi yang ketiga ini ialah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menerima wahyu dan sekaligus menambah kemantapan beliau dalam menghadapi medan dakwah yang akan dilaluinya. Lalu peristiwa keempat dari pembelahan dada Nabi yakni ketika beliau akan melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan hikmah di balik pembelahan dada Nabi yang keempat ini ialah mempersiapkan jiwa dan raga beliau untuk bertemu Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah peristiwa itu dan Halimah merasa khawatir atas diri beliau hingga akhirnya beliau mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sang ibu, dan akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam pun tinggal bersama sang ibu hingga berusia 6 tahun. Dan ketika usia 6 tahun, sang ibu mengajak beliau untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Ayahnya yang belum pernah ditemuinya karena sang ayah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Lalu akhirnya berangkatlah mereka ditemani oleh hamba sahayanya yang bernama Ummu Aiman dan ditemani pula oleh sang kakek yakni Abdul Muthalib. Sesampainya mereka di Madinah, setelah berziarah ke makam sang ayah, mereka pun tinggal di sana selama hampir sebulan. Lalu kemudian mereka kembali ke Mekah. Dan saat mereka kembali ke Mekah, di tengah perjalanan pulang itu, sang ibu terserang penyakit. Hingga akhirnya beliau pun wafat di desa yang bernama Abwa. Desa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Setelah wafat ibunya, beliau pun akhirnya diasuh oleh sang kakek yakni Abdul Muthalib. Sang kakek ini sangat menyayangi cucunya tersebut. Bahkan kasih sayang beliau kepada sang nabi ini melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Sang kakek pun selalu membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun ia pergi. Dan baru 2 tahun diasuh oleh sang kakek pun wafat. Dan sebelum wafat, sang kakek berwasiat kepada salah satu anaknya yakni Abu Thalib untuk mengurus sang Nabi. Abu Thalib ini merupakan anak Abdul Muthalib yang satu ibu dengan ayah sang Nabi Abdullah. Dan beliau pun merupakan ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Thalib pun menerima wasiat itu tanpa ragu. Maka diserahkanlah Nabi kepada sang paman untuk diasuhnya. Dan mulai saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam asuhan sang paman yakni Abu Thalib. Nah, itulah sepenggal kisah dari kejadian peristiwa dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya beliau kembali ke pangkuan ibunya. Tidak lama setelah itu ibunya pun wafat. Lalu kemudian beliau diasuh oleh sang kakek. Tidak lama setelah itu pun sang kakek wafat dan akhirnya beliau pun diasuh oleh sang paman yakni Abu Thalib. Dan kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.